Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar 3A ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita buka halaman 11 tentang makhluk hidup bergerak. Coba lihat sebuah kursi di taman. Apakah kursi itu bisa bergerak? Tentu saja tidak ya. Tidak dapat bergerak. Kursi adalah benda mati, jadi tidak bisa bergerak sendiri. Seperti bola, itu benda mati yang tidak bisa bergerak sendiri. Kalaupun benda mati bisa bergerak seperti bola, itu dikarenakan oleh manusia dipindahkan atau ditendang. Berbeda dengan kursi, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Manusia setiap hari bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Benda mati tidak dapat bergerak. Benda mati dapat bergerak bila ada yang menggerakkannya. Contohnya tadi ya, kalau benda mati bisa bergerak itu seperti bola. Bola yang ditendang, bola yang dipindahkan, atau kursi yang dipindahkan itu benda mati yang bisa bergerak karena dipindahkan oleh manusia. Nih lihat, manusia bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Seperti berjalan, berlari, berjalan untuk pergi ke sekolah, itu aktivitasnya manusia bergerak. Pada manusia, bergerak untuk berpindah tempat dilakukan dengan menggunakan kaki. Kita ke sekolah dengan berjalan kaki. Kita berolahraga, melompat dan berlari dengan kaki. Kaki memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan yang bergerak dengan berbagai cara. Kanguru bergerak dengan cara melompat nih, menggunakan kakinya nih ada ya, kanguru bergerak dengan cara melompat. Kemudian, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Burung bergerak menggunakan kaki atau terbang dengan sayapnya. Ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata. Sama juga dengan cacing ya. Cacing bergerak menggunakan perutnya. Ya, binatang berbeda-beda ya cara pergerakannya. Contohnya yang tadi ya, kanguru, ikan, burung, ular. Kalau ular sama cacing itu samanya menggunakan perutnya. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan bergerak tetapi tidak dapat berpindah tempat. Contohnya nih, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Banyak ya di jalan-jalan daun putri malu. Kalau disentuh dia malu. Dia menutup sendiri. Tapi tumbuhan tidak bisa berpindah tempat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlompat, tidak bisa berenang. Tetap di tempatnya. Nih ada juga satu lagi, batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Itu contoh pergerakan tumbuhan. Kita lanjut lagi ke halaman 16. Sini makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Kita pelajari bersama ya. Sini manusia. Manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya nih. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nih, sekarang hewan. Hewan berkembang biak dengan cara bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya ayam, itik, dan penyu. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak. Misalnya banyak ya, singa, kerbau, rusa, dan lain-lain. Sekarang tumbuhan.
Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia bisa melakukan stek atau cangkok. Tumbuhan berkembang biak secara alami dengan biji yang kemudian berkecambah. Banyak ya biji-bijian yang bisa ditanam menjadi tumbuhan. Biji rambutan, terus biji apa lagi? Biji jambu dan lain-lain. Nih, kalau manusia bisa melakukan stek. Stek atau cangkok itu dilakukan ke batang tumbuhan ya. Tumbuhan yang udah besar baru bisa disetek atau dicangkok. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tatap muka. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa sarapan selalu ya. Jaga kesehatan. Dadah.